Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini kita akan mengenal apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat untuk kelas 9 ya. Oke, untuk persamaan kuadrat bentuk umumnya itu adalah AX seperti ini ya, AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, jadi ini bentuk umumnya ya, persamaan kuadrat. Terdiri dari dua kata, persamaan ada sama dengannya, kemudian kuadrat mengandung sesuatu unsur yang mempunyai pangkat 2. Jadi persamaan kuadrat. Nah, A, B, C itu akan digantikan dengan angka apa saja. Kemudian nanti tugas kita adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat atau penyelesaian dari persamaan ini. Nah, bentuk ini juga jadi bukan cuma ini ya, ada juga yang bentuknya cuman AX pangkat 2 tambah BX saja, jadi C-nya 0. Oke, ada juga yang B-nya 0. Jadi syaratnya kan ini persamaan kuadrat. Jadi syaratnya A atau ini ya, koefisiennya atau pengganti dari A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau misalnya dia 0 di sini berarti cuman persamaan garis biasa ya. Kalau cuman BX dan tambah C saja persamaan garis. Sementara ini kan materinya persamaan kuadrat. Jadi harus ada yang mengandung kuadrat pangkat 2 dan sama dengan. Oke. Jadi bentuk ini misalkan kalau ini contoh-contohnya ya. Jadi ini mau diganti dengan bilangan apa saja, misalnya contohnya. Jadi contoh bentuk ini, contohnya misalnya X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti A-nya 1, B-nya 5, C-nya 6. Oke ya. Contoh berikutnya 2X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 4. Oke, dari sini berarti A-nya 2, ini ya, koefisien dari X pangkat 2-nya 2, kemudian B-nya 9, nih, kemudian C-nya 4. Oke ya, berikutnya X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 40 sama dengan 0. Nah, ayo, di sini A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya negatif 40. Oke ya. Kemudian ini bentuk umumnya. Kemudian ada bentuk lain dari persamaan kuadrat. Jadi ininya tetap ya. Bentuk lainnya AX pangkat 2 ditambah BX, jadi C-nya 0. Jadi C-nya tidak ada, itu sama dengan 0. Jadi oke. Contohnya X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan 0. Jadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0. C-nya tidak ada. Oke, yang lain misalnya negatif 4X pangkat 2 dikurang 6X sama dengan 0. A-nya negatif 4, B-nya negatif 6, C tidak ada. Oke ya. Kemudian bentuk ketiga dari persamaan kuadrat itu B-nya yang 0. Nah, di sini saya beri keterangan C sama dengan 0 ya. C itu konstanta. Oke, bentuk lainnya seperti ini. AX pangkat 2 ditambah C sama dengan 0. Nah, ini tetap ya. Ini C sama dengan 0 dan syaratnya tetap ya. A tidak boleh sama dengan 0. Di sini A tidak boleh sama dengan 0 dan syaratnya ini. Kemudian yang untuk contoh ini B-nya sama dengan 0. Jadi koefisien X, jadi X-nya tidak ada. Langsung saja ini dengan ini. Contohnya X pangkat 2 ditambah 16 sama dengan 0. Oke. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 16. Yang lain 4X pangkat 2
ditambah 25 sama dengan 0. A-nya 4, B-nya 0, C-nya 25. Oke ya, sampai di sini yang penting kita sudah paham yang mana koefisien X pangkat 2-nya, yang mana koefisien X-nya, yang mana konstanta. Jadi koefisien X pangkat 2 itu yang angka yang ada di depannya X pangkat 2. Koefisien X itu angka yang ada di depan X, dan konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tidak memiliki X pangkat 2 ataupun X. Oke ya. Kemudian untuk video kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, materi kelas 9 itu ada 3 caranya. Oke. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Ini paling sering saya pakai karena saya merasa pemfaktoran itu lebih mudah dan lebih cepat. Kemudian dengan menggunakan rumus ABC. Dan yang terakhir dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Oke, nah kita akan banyak membahas tentang pemfaktoran ya. Karena pemfaktoran itu menurut saya, untuk saya pribadi ya, itu cara yang paling mudah untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Rumus bolehlah, tapi agak panjang menurut saya. Baik, nah untuk video kali ini kita akan membahas tentang khusus untuk pemfaktoran menyelesaikan persamaan kuadrat. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke contoh pemfaktoran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Jadi khusus untuk X pangkat 2 dulu ya, belum ada yang lebih dari 1. Jadi nanti kita akan juga bahas yang 2X pangkat 2, 3X dan selain dari X pangkat 2. Oke. Yang pertama X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6. Jadi untuk menyelesaikan ini atau untuk memfaktorkan ini, yang perlu kita lihat adalah ini kan koefisiennya X pangkat 2 itu kan 1, dan yang C 6. Kita perhatikan adalah 6. Angka yang paling maaf ini sama dengan 0 ya. 6 itu oke. 6 itu kan kalau kita faktorkan ya kan, ini kan dengan metode pemfaktoran. Faktor 6 itu kan 1 kali 6, 2 kali 3. Oke ya, cuma itu ya. Jadi 6 itu 1 kali 6 dan 2 kali 3 sudah tidak ada ya. Sekarang kita lihat yang mana yang dijumlahkan menghasilkan 5. Kalau ini dijumlahkan 7, kalau ini dijumlahkan 5, berarti yang kita pakai adalah yang ini, 2 dan 3. Nah, sekarang kita faktorkan, kita pisahkan, kita buat seperti ini. Kurung 2 sama dengan 0. Ini kan X-nya ada 2 ya, pangkat 2 berarti di sini 1 di sini. Karena ini positif semua, berarti di sini juga positif. Kemudian kita masukkan 2, 3. Boleh di sini 2, boleh 3, boleh di sini 3, boleh di sini 2, tidak masalah. Sekarang ini sudah difaktorkan. Karena ini tentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi harus kita cari penyelesaiannya. Ini X tambah 2 sama dengan 0. Oke. Atau terus saja begini, atau X tambah 3 sama dengan 0. Ini X sama dengan ini 2, pindah ke sini menjadi negatif 2. Kemudian X sama dengan ini pindah ke sini menjadi negatif 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Oke ya. Kemudian contoh kedua. Oke, contoh kedua kita fokus ke angka terakhir atau konstantanya 20. Kita faktorkanlah 20 itu 1 kali 20, 2 kali 10, 3 tidak bisa, 4 kali 5. Oke, sekarang kita lihat dari faktor-faktor ini yang mana yang kalau dijumlah menghasilkan 9x. 9 ini ya. Oke, 4 kali 5 berarti kita faktorkan seperti ini sama dengan contoh 1. Berarti X di sini semuanya positif, berarti tambah, ambil 4, 5. Oke, 4, 5. Oke, sekarang kita buat seperti ini. X tambah 4 sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan ini pindah menjadi negatif. Ini juga menjadi negatif 5.
Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya salah satunya, apakah bagian B atau C-nya negatif? Kita ke contoh berikut. Oke, sekarang kita ke contoh 3 dan 4. Di sini, jadi tetap ya X pangkat 2, X pangkat 2, kemudian angka keduanya positif, yang negatif itu adalah bagian yang konstantanya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kurang lebih sama, tetapi jika konstantanya atau bagian yang terakhir yang negatif, kalau negatif itu kan perkalian dari positif kali negatif ya. Jadi nanti pemfaktorannya akan seperti ini. Oke, perhatikan ya. Kalau yang ini negatif sementara yang lainnya positif. Kalau ini negatif, ini kan negatif, berarti ini kan perkalian. Berarti harus nanti positif di sini satu negatif. Ini juga satu positif, satu negatif. Sekarang kita faktorkan dulu. 24 itu 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, terus 4 kali 6. Oke, sekarang kita lihat yang mana, karena ini kan negatif, berarti nanti hasilnya selisihnya kan. Jadi kita lihat yang mana yang kalau dikurangkan, ini kan satu positif, ini kan nanti X. Oke. Yang mana kalau dikali menghasilkan 24, oke, sudah ada faktornya. Terus kalau dikurang hasilnya 5, yang mana? 24 kurang 1, ini 12 kurang 2, 10, 8 kurang 3, 5. Ini ya, 8 kurang 3 menghasilkan 5. Tapi kita lihat, ini tidak boleh sembarang. Kalau misalnya tadi contoh 1 dan contoh 2, boleh. Misalnya seperti tadi contoh 1 dan 2, boleh bertukar tempat. Kalau ini tidak, kita harus letakkan 3 dan 8 ini sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Kita harus meletakkannya. Kalau misalnya kita simpan di sini 3, di sini 8, berarti 3 dikurang 8, harusnya di sini negatif 5 kan? Jadi salah. Berarti kalau di sini 8, di sini 3, 8 kurang 3 hasilnya 5, berarti cocok. Di sini 8, di sini 3. Oke ya? Jadi kalau dikali menghasilkan negatif 24, kalau kita kurangi menghasilkan 5X. Jadi ini pemfaktorannya. Sekarang kita selesaikan. Ini X tambah 8 sama dengan 0, atau X kurang 3 sama dengan 0. Ini berarti pindah ke sini menjadi negatif 8. Kalau ini sudah negatif, berarti pindah ke sini menjadi positif 3. Oke, berikutnya sama caranya. Kita cari dulu faktornya 30. 30 itu 1 kali 30. Kemudian 2 kali 15. 3 kali 10. Kemudian apalagi? 4 tidak bisa. 5 kali 6. Oke, sekarang kita cari yang kalau dikurangi menghasilkan 7X. Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Oh, ini 3. Nah, ini ya. Oke, 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan 7. Simpelnya seperti ini. Ini kan 7. 10 kurang 3 sama dengan 7, berarti di sini ini X, berarti di sini 10-nya. Oke. 10 kurang 3. 10 kurang 3 sama dengan 7X. Oke. Sudah difaktorkan ya. Jadi ini X tambah 10X kurang 3. Sekarang kita selesaikan. Jadi ini seperti yang sebelumnya, X tambah 10 sama dengan 0, X tambah 10 sama dengan 0, atau X kurang 3 sama dengan ini sama dengan 0 ya. X kurang 3 sama dengan 0. Sekarang ini X nya berapa? Karena di sini positif 10, kita pindahkan menjadi negatif 10, dan ini X sama dengan ini minus 3, pindah ke sini menjadi positif 3. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 10, kemudian ini 3. Oke, berikutnya contoh 5 dan 6. Oke, jadi ini ya, sebenarnya ini adalah kurang lebih sama dengan di contoh 4 dan 5. Nah, ini di sini negatif. Yang perlu diperhatikan hanya ini ya, ini negatif. Ini adalah hasil pengurangan. Jadi kalau di sininya negatif, berarti hasil pengurangan dari hasil perkaliannya nanti nih ya. Oke, kita beri dulu sini X di sini. Ini kan pasti nanti X ya kan. Kalau di sini negatif berarti 1 tambah, terus di sini 1 kurang. Begitupun dengan di sini.
Sini 1 tambah, di sini 1 kurang, sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari faktornya 21. 1 kali 21 dan 3 dikali 7. Oke, yang menghasilkan 4 pasti ini ya. Oke, sekarang kita tinggal meletakkan 3 dengan 7 di mana? Karena ini negatif, berarti kita simpan di sini coba. 3 kurang 7 negatif 4. Oke, berarti di sini 3, di sini 7. Oke, sekarang kita selesaikan. X tambah 3 sama dengan 0, atau X kurang 7 sama dengan 0. Berarti X nya sama dengan ini pindah menjadi negatif 3, kemudian ini pindah menjadi positif 7. Sekarang untuk nomor 6 sama ya, kita faktorkan dulu 18. 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, sudah tidak ada. Sekarang kita lihat yang mana yang kalau kita kurangi menghasilkan 7. Yang ini. Oke, sekarang kita simpan 2 kurang 9 negatif 7. Oke, benar. Di sini 2, di sini 9. Sekarang kita tinggal selesaikan. X tambah 2 sama dengan 0, atau X kurang 9 sama dengan 0. X sama dengan ini pindah ke sini menjadi negatif, kemudian ini pindah ke sini menjadi positif 9. Selanjutnya contoh 7 dan 8. Oke, sama ya dengan yang tadi. Ini kita buat seperti ini juga kita buat seperti ini. Oke. Nah, untuk bentuk seperti ini, yang negatif adalah bagian tengah, kemudian ujungnya positif, itu artinya ini pemfaktorannya ini kan kalau dijumlahkan negatif. Nah, untuk kalau di ujungnya positif, di tengahnya negatif, ini bentuknya seperti ini, sama-sama negatif. Oke, sama-sama negatif. Kita lihat ya. Sekarang kita faktorkan dulu 15. 1 kali 15, 3 kali 5. Sekarang kita lihat positif. 1 kali 15, 3 kali 5. Oke, dijumlahkan. Kenapa di sini negatif? Seperti ini ya. Positif itu kan boleh positif kali positif ya. Misalnya positif 2 dikali positif 2, tapi boleh juga negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya positif 4, sama dengan ini. Positif 3 kali positif 5 itu positif 15, atau negatif 3 dikali dengan negatif 5 sama dengan positif 15. Makanya di sini negatif-negatif. Nah, kalau dijumlah negatif 3 ditambah negatif 8 itu kan, negatif 3 ditambah negatif 5 itu kan negatif 8. Jadi tinggal kita pindahkan. Di sini 3, di sini 5. Oke, seperti itu ya. Jadi ini lebih mudah. Oke, sekarang kita cari penyelesaiannya. X kurang 3 sama dengan 0, atau X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan ini pindah menjadi positif, kemudian ini pindah menjadi positif 5. Oke, sekarang kita faktorkan 30. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Oke, ini kan positif, di sini negatif, berarti sama-sama negatif kan. Kita cari sekarang yang mana yang kalau dijumlahkan menghasilkan 17. Yang ini. Oke, berarti 2 dan 15. Negatif 2 dikali negatif 15, positif 30. Negatif 2 ditambah negatif 15, negatif 17. Oke ya. Sekarang kita cari X kurang 2 sama dengan 0, atau X kurang 15 sama dengan 0. Berarti X-nya ini pindah menjadi positif 2, X-nya pindah menjadi positif 15. Oke, itu tadi contoh 1 dan contoh 8 untuk yang X-nya 1. Oke ya, banyak sekali contoh-contohnya. Mudah-mudahan kalian bisa paham sampai di contoh 8.